Yo, what's up my homie? Selamat datang di channel MS Movie, channel yang baru saja lahir. Sebelumnya, kami ucapkan selamat Natal kepada seluruh umat Kristiani dan selamat tahun baru untuk kita semua. Oke, lanjut. Sesuai dengan thumbnailnya, kita akan membahas film The Curse of La Llorona. Film bergenre horor yang dirilis tahun 2019 dan disutradarai oleh Michael Caves asal USA yang sangat berpengalaman dalam industri film horor. Bagi yang belum tahu, Annabelle dan The Conjuring adalah karyanya. Film ini mengantongi 123,1 miliar US dollar dan diangkat dari urban legend yang ada di Meksiko. Oke, jangan terlalu banyak cakap, langsung saja pakai headset kalian, cari spot nonton yang nyaman, dan kita mulai. Tahun 1673, di mana ada keluarga bahagia yang bermain di padang rumput. Anaknya pun memberikan kalung kepada ibunya, dan tiba-tiba semua menghilang, kecuali si bocah. Si bocah pun mencari kakaknya, dan mendapati ibunya sedang menenggelamkan kakaknya di sungai. Ia pun berlari, dan tetap tertangkap. Film ini mengambil latar tahun 1973 di Los Angeles. Berceritakan tentang seorang janda yang ditinggal mati suaminya yang seorang polisi. Anna namanya, di mana ia adalah seorang pekerja sosial dan harus menghidupi kedua anaknya, yaitu Samantha dan Chris. Dikisahkan ia harus menangani kasus misterius di mana ada sahabat perempuannya yang mengurung anaknya di sebuah kamar dalam rumah mereka. Mereka pun langsung menuju ke TKP. Setelah saling tawar-menawar, mereka pun diizinkan masuk oleh Patricia. Ya, bukan mereka, Anna saja. Singkat cerita, karena Anna tidak percaya dengan hal mistis, mereka pun menahan Patricia karena diduga ia melakukan kekerasan terhadap anaknya. Saat itu pula Patricia menyerangnya agar Anna tidak membuka pintu yang dimana kedua anaknya Carlos dan Thomas sedang bersembunyi di dalam. Mereka pun membawa kedua anaknya ke Badan Amal Katolik. Sudah, sebut saja tempat perlindungan anak. Di sana, Anna menanyakan kepada Carlos perihal luka tersebut. Apakah ibunya yang melukainya? Dan mereka menjawab kalau itu bukan ulah ibunya. Malamnya, ketika Carlos ingin tidur, ia melihat kakaknya Thomas sedang sleepwalks. Tanpa pikir panjang, si bocah pun mengikutinya. Dan Thomas pun berhenti dan menunjuk ke arah kaca lorong. Dan tiba-tiba, ia dikagetkan oleh sosok The Weeping Woman. Scene pun berpindah ketika Anna sedang tidur pulas. Ia dikagetkan dengan mendengar kabar dari rekan kerjanya Cooper, yang juga calon suami barunya, bahwa kedua bocil tersebut tewas tenggelam. Yah, mereka dibunuh oleh La Llorona. Tidak perlu basa-basi lagi, dia pun meluncur bersama kedua anaknya ke TKP. Setelah sampai ke sana, Anna pun shock dan mereka bertemu Patricia, di mana ia menyalahkan Anna karena Anna lah yang menyebabkan mereka berdua tewas dibunuh La Llorona. Chris, anak laki-lakinya pun keluar dari mobil ingin mengintip proses olah TKP. Dan tiba-tiba ia dikejutkan dengan sosok wanita, yah, La Llorona, yang sedang menangis. Dan tangannya pun dicengkram dan menyebabkan luka kutukan oleh makhluk tersebut. Ia pun lari kembali ke dalam mobil. Dan mereka pun pulang dan tidur. Pagi pun tiba, di mana Anna menghadiri pemakaman Thomas dan Carlos. Ia pun mengobrol hangat bersama Pastor Perez, dan sempat kontak mata dengan seorang tabib Rafael, yang dimana ia adalah tetangganya Patricia. Mereka pun membahas perihal cerita La Llorona. Dikisahkan, dulu ada seorang wanita paling cantik di Meksiko kala itu, di mana ia jatuh cinta pada seorang peternak yang tampan dan kaya. Mereka pun menikah. Suatu ketika, sang wanita terbakar api cemburu karena melihat sang suami sedang bercumbu dengan wanita lain. Tanpa pikir panjang, ia pun membunuh kedua anaknya karena menurutnya merekalah harta yang berharga bagi sang suami. Seketika pula ia menyesali perbuatannya dan melakukan suicide. Adegan pun berpindah di mana Samantha, anaknya Anna, yang ingin mengambil payungnya yang mengapung di atas kolam renang karena tertiup angin. Dan seketika jebret, ia pun dicengkram oleh La Llorona dan menimbulkan luka yang sama seperti Chris. Malam pun tiba, di mana Anna melihat Chris sedang sleepwalks
dan Ana pun diteror oleh sosok La Llorona. Setelah mengalami kejadian mencekam tersebut, di mana mereka sampai dibuat lari terbirit-birit karena teror sosok La Llorona. Pagi pun tiba, Ana pun langsung menuju ke ruang tahanan Patricia dan meminta maaf sekaligus menginterview dia tentang pengalamannya diteror La Llorona. Ia pun mengatakan di mana ia bukannya berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan kedua anaknya, melainkan berdoa kepada si sosok ini untuk mengikuti dan membunuh anaknya Ana ini. Scene pun berpindah di mana Chris anaknya diganggu sosok La Llorona dan menyebabkan jatuh ke tangga yang menyebabkan tangannya keseleo. Malam pun tiba, mereka kedatangan tim sukses pilkada. Salah. Tim pemeriksa kesejahteraan. Singkat cerita, ia menanyakan perihal luka yang dialami oleh kedua anak tersebut. Dikira Ana melakukan kekerasan terhadap mereka. Scene pun sampai di mana Samantha sedang santai di bathtub. Ia tidak mengetahui kalau yang sedang mengeramasi dia adalah La Llorona. Dikira ibunya ya. Sam berontak karena ingin ditenggelamkan. Singkat cerita, ketika Ana dan Chris yang sedang bercerita mengenai sosok perempuan ini, mereka menyelamatkan dia. Eits, tidak lupa, tangannya Ana pun dicengkram oleh La Llorona. Pagi pun tiba, mereka langsung mendatangi Pastor Perez dan menanyakan solusi tentang hal ini. Dan Pastor Perez pun memberitahu Ana mengenai tabib Rafael yang bisa membantunya, di mana ia adalah mantan pastor yang meninggalkan gereja. Eits, namun tak meninggalkan Tuhan. Asik. Di mana ia menggabungkan agama dan kejadian supranatural. Awalnya Pastor Rafael menolaknya. Namun karena luluh hatinya melihat Samantha yang memohon, ia pun mau membantu mereka. Ia pun mengambil salib dari kayu pohon api dan air mata La Llorona yang telah disucikan di mana kemarin malam ia ambil di rumahnya Patricia. Mereka pun langsung OTW rumah dan melakukan semua persiapan untuk menangkis kekuatan jahat La Llorona. Malam pun tiba. La Llorona sangat kuat saat malam hari. Mereka pun dibuat tak berdaya oleh roh tersebut. Sang ibu dibuat pingsan, sedangkan Bapak Perez sembunyi dalam kegelapan menunggu waktu yang tepat. Terjadilah adegan petak umpet dan tarik-tarikan. Chris pun ditarik keluar, namun digagalkan oleh Bapak Rafael, dan ia pun menyiram La Llorona dengan air mata La Llorona yang telah disucikan. Seketika juga Bapak Rafael menaburkan benih pohon api, di mana waktu itu pohon inilah satu-satunya saksi bisu kekejaman La Llorona yang membunuh anaknya, di mana pohon ini mengutuk dia dan menjadi suatu senjata untuk melawannya. Karena Samantha yang bawel ingin mengambil bonekanya yang berada di luar, ia pun dengan bodohnya mengusik benih pohon api yang sudah dipagari oleh Bapak Perez. Bapak Rafael. Makanya, anak-anak ingat patuhi nasihat orang tua. Dan tiba-tiba, mereka pun langsung menuju kolam untuk menyelamatkan Sam. Terjadi pergelutan dalam kolam, tak tinggal diam. Bapak Rafael pun langsung memberkati kolam tersebut dan Sam pun diselamatkan. Mereka pun disuruh sembunyi dalam lemari sembari menunggu pagi, dan tak sengaja Ana mendapatkan kalung dari hasil pergelutannya sama La Llorona. Suddenly Patricia muncul dan menangkap Sam dan Chris. Terjadilah tawar-menawar yang membuahkan hasil Bapak Rafael ditembak. Untung baiknya sipit leher, namun jatuh juga. Patricia pun menggeser susunan benih pohon api, yang dimana La Llorona pun masuk kembali. Dan terjadilah kejar-kejaran antara kedua bocil tersebut dengan La Llorona. Mereka pun lari ke loteng. Ketika La Llorona ingin menghampiri mereka, Chris pun menunjukkan kalung, di mana kalung tersebut adalah pemberian anaknya La Llorona ketika masih hidup, yang tadi sempat dia ambil sebelum kejar-kejaran. Kalung tersebut sempat membuatnya kalem, namun karena Sam menarik kain penutup cermin, ia pun kembali beringas. Karena sudah sadar akan perbuatannya, Patricia pun membantu membukakan pintu yang terkunci agar Ana bisa menyelamatkan mereka. Father Rafael pun sadar kembali dan mereka pergi ke loteng. Bapak Rafael pun dibuat terpental oleh La Llorona. Kedua bocil tersebut pun lari ke belakang Ana. Seketika La Llorona berlari menuju mereka. Tak tinggal diam, tabib Rafael pun melemparkan salib dari kayu api tersebut kepada Ana. Ana pun menancapkan salib tersebut tepat di dada La Llorona. Dan seketika La Llorona pun lenyap. Keesokan harinya mereka berterima kasih kepada Pastor Rafael yang telah membantu mereka. Dan film pun
tamat. Kisah legenda La Llorona sama halnya di Indonesia, di mana ada sosok wewe gombel yang akan menangkap dan menyembunyikan anak-anak yang masih bermain di malam hari. Oleh karena itu, jika orang tua kita berpesan jangan bermain di luar, kalau sudah maghrib, patuhi. Jika tidak, akan disembunyikan oleh sosok tersebut. Percaya atau tidak, hal ini terjadi dalam hidup kita, di mana banyak orang yang melihat, mendengar, dan mengalami situasi horor tersebut. Akhir kata, muchas gracias mis amigos yang telah menonton sampai habis tanpa skip-skip. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen film apa yang akan kalian request. Adios amigos.